Sejarah Indonesia kelas 12 bab 1 disintegrasi. Perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa muncul karena ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah pusat, keinginan membangun negara sendiri atau NKRI, konflik berkepanjangan yang berhubungan dengan ideologi. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965. Berhubungan dengan ideologi. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. Latar belakang diberhentikannya Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri Soekarno-Hatta yang akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat yang isinya partai-partai komunis Indonesia. Tujuan ingin mendirikan negara sosialis Indonesia di Madiun dan pengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemimpinnya adalah Musso. Jadi pemimpin pertama adalah Musso ya. Yang kedua, pemberontakan DI-TII. Latar belakang Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia TII dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno pada masanya. Tujuan mendirikan negara berbasis Islam, pimpinan yakni Kartosuwiryo. Dalam perkembangannya, DI-TII menyebar hingga di beberapa wilayah terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. Pusatnya di Jawa Barat ya. Yang ketiga, Gerakan 30 September 1965. Ini biasanya ada filmnya kalau di beberapa tahun lalu ya. Gerakan G30 SPKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Pemberontakan ini melakukan penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI Angkatan Darat. 3 jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan 3 jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Suprapto, dan Siswondo Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup. Lalu jasad ke-6 jenderal tersebut dimasukkan ke dalam lubang buaya di Jakarta. Bukan hanya jenderal saja ya, tapi banyak juga para ulama dari kaum santri itu dibantai. Berkaitan dengan kepentingan, yang pertama, pemberontakan APRA. Pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Latar belakang hasil KMB yaitu pembubaran RIS Republik Indonesia Serikat yang dimanfaatkan oleh Westerling dan Sultan Hamid II. Mereka meminta pemerintah agar segera menyerahkan kekuasaan militer secara penuh di wilayah Pasundan kepada APRA. Tujuannya, Westerling bekerja sama Sultan Hamid II membentuk APRA dan melakukan kudeta terhadap pemerintah RI. Pemimpin yakni Westerling. Jelas Westerling ini mengadu domba juga antara Sultan Hamid II sama Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Soekarno ya. Berkaitan dengan kepentingan. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur, NIT. Lalu dia bersama pasukannya melakukan pemberontakan pada tahun 1950 di Sulawesi. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Namun oleh pemerintah pusat, RMS dianggap sebagai pemberontak
dan harus segera ditumpas. Pulau-pulau terbesar yang menjadi basis RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Di Ambon, RMS dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Pulau Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Tokohnya adalah Sumokil. Lanjut yang keempat, pemberontakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fitjen Smual, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Malaudin Simbolan, Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Jadi semua di daerah, dari berbagai daerah itu membuat cabang-cabang daripada dewan-dewan daerah yang tadi sudah disebutkan. Yang kelima, pemberontakan Permesta. Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol Fitjen Smual. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer sampai beberapa kali. Upaya integrasi bangsa. Howard Wilkins, integrasi penyatuan bangsa atau suku berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjadi satu bangsa. Integrasi nasional, usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara sehingga tercapai keselarasian dan keselarasan nasional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Faktor pendorong, faktor sejarah bangsa yang menumbuhkan rasa senasib, keinginan bersatu, rasa cinta tanah air dan bangsa. Faktor penghambat adanya heterogenitas wilayah dengan cakupan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Tidak meratanya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Timbulnya etnosentrisme dari beberapa suku. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi faktor-faktor penghambat integral nasional. Yang pertama, menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua, bagi kondisi Indonesia, multikulturalisme diharapkan mampu mengantarkan masyarakat yang anggotanya terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya hidup dalam keberagamaan. Inilah yang disebutkan daripada Cikal Bakal Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih. Sukses untuk kalian dan jangan menyerah.